Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview dan menganalisis kritisi artikel seminar penelitian akuntansi dengan judul penelitian Moderating Earning Management, Quality of Internal Auditor, Business Strategy, and Sustainability Reporting and Economic Performance. 1. Apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini? Motivasi atau penelitiannya yaitu kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Terkait hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor. Research gap-nya yaitu menurut Agus tahun 2004 dalam Rosnidah tahun 2013 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan. Menurut Ari Iftiara et al. Pada tahun 2013, penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospektor dan defender dari tipologi Miles and Snow 1978. Arif Tiara et al. Tahun 2013 menurut Paradeda tahun 2014, Sustainability Reporting adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal atas kinerja organisasi menuju tujuan keberlanjutan. Pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai bentuk pengungkapan sukarela yang diharapkan dapat meningkatkan transformasi perusahaan. Menurut Suslistianto tahun 2008, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Fenomenanya yaitu isu keberlanjutan berawal dari isu pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin terjadi di seluruh dunia. Pada awalnya, keberlanjutan ini merupakan isu sosial yang kemudian berkembang menjadi isu strategis bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dari segi keuntungan, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Untuk kritiknya, itu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. 2. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Ekonomi kinerja atau economic performance adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan dan kinerja perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan. Periode tertentu, Wulandari dan Hidayat tahun 2013. Menurut Junaidi dan Nurdiono tahun 2016 berpendapat bahwa kualitas audit adalah suatu konsep yang menunjukkan bahwa auditor dapat melaksanakan tugas profesionalnya berdasarkan etika profesi, kompetensi, dan independensi. Menurut Arif Tiara tahun 2013, strategi bisnis merupakan perusahaan mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan, karena semua aktivitas proses bisnis, aktivitas operasional, dan transaksi yang dilakukan, dan semua keputusan bisnis yang dibuat oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis. Menurut Wijayanti tahun 2016, variabel pelaporan keberlanjutan diukur dengan Sustainability Report Disclosure Index atau SRDI. Nah, kerangka kerja ini dirancang untuk digunakan oleh berbagai organisasi dengan ukuran, sektor, dan lokasi yang berbeda. Pelaporan dengan pedoman GRI berisi konten umum dan sektor kegiatan organisasi.
Para Dede tahun 2014. Untuk kritisinya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. 3. Apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Pembaruan penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel moderasi menurut Sulistianto tahun 2008. Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Artinya, tindakan manajemen laba yang dilakukan mengandung motivasi tertentu karena tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen. Timuriana dan Muhammad tahun 2015. Nah, oleh karena itu, manajemen sering mengambil tindakan agar laporan keuangan yang disajikan terlihat baik dengan metode manajemen laba. Untuk kritiknya, tidak ada kritisi untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan apa yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini? Yang A, apakah kualitas auditor internal memengaruhi kinerja ekonomi? Yang B, apakah strategi bisnis memengaruhi kinerja ekonomi? Yang C, apakah pelaporan keberlanjutan mempengaruhi kinerja ekonomi? Yang D, apakah manajemen laba mempengaruhi kinerja ekonomi? Yang E, apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? Yang F, apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi? Dan yang terakhir, apakah manajemen mempengaruhi hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi? Untuk kritisinya, tidak ada kritisi untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini. 5. Apakah tujuan penelitian ini? A. Untuk mengetahui kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang B. Untuk mengetahui strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang C. Untuk mengetahui pelaporan keberlanjutan terhadap kinerja ekonomi. Yang D. Untuk mengetahui manajemen laba terhadap kinerja ekonomi. Yang E. Untuk mengetahui manajemen laba pada hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang F. Untuk mengetahui manajemen laba pada hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui manajemen pada hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Untuk kritisinya, tidak ada kritisi untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan apa tujuan dalam penelitian ini. 6. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Yaitu kualitas auditor internal yang baik akan menggambarkan kinerja ekonomi pada perusahaan akan baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, tidak lepas dari kontribusi auditor internal. Laporan keuangan merupakan salah satu sarana informasi untuk menilai sehat tidaknya suatu perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit ini akan memberikan tambahan kepercayaan kepada investor dan calon investor bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar umum yang berlaku. Tidak ada kritisi untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan kontribusi dari penelitian ini. 7. Apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Pertama ada stewardship theory. Nah, teori stewardship ini terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Donaldson dan David
Peace tahun 1991. Yang kedua ada teori akuntansi positif. Nah, teori ini dipelopori oleh Watts dan Zimmerman tahun 1989 yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Untuk kritisinya, peneliti hanya menjelaskan teori secara eksplisit. Seharusnya pemaparan teori bisa dijelaskan secara eksplisit dan dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitian. Yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Stewardship theory. Teori ini menyatakan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan manajemen dan kepuasan perusahaan. Jika kesuksesan perusahaan tercapai, maka hal itu meningkatkan kekayaan para pemegang saham atau pemilik. Nah, selain itu, kesuksesan perusahaan juga akan ikut mendorong pemilik untuk memaksimalkan kepuasan manajemen dengan memberikan penghargaan atas prestasi kinerja yang telah dicapainya. Yang kedua ada positive accounting theory. Nah, hubungan teori akuntansi ini positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif ini. Untuk kritisinya, tidak ada kritisi untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Yang 9, yaitu ada buatlah kerangka konseptual. Di sini ada quality of internal auditor yang merupakan variabel X1, business strategy yang merupakan variabel X2, dan sustainability reporting merupakan variabel X3. Dan economic performance merupakan variabel Y. Untuk kritisinya, peneliti tidak menjelaskan variabel independen dan dependen secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami. Seharusnya peneliti memberikan tanda variabel independen dan variabel independen secara lebih jelas dan terperinci lagi. 10. Apakah hipotesis penelitiannya? H1 yaitu kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H2 strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H3 yaitu sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4 manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. H5 manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. H6 manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Dan H7 manajemen laba negatif berhubungan dengan berpengaruh negatif terhadap hubungan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Untuk kritisinya, tidak ada kritisi untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan hipotesis penelitiannya. 11. Jelaskan metode penelitian yang digunakan. Yang A, rancangan penelitiannya yaitu menggunakan metode asosiatif. Yang B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama ada kinerja ekonomi atau economic performance. Rumusnya yaitu ECP sama dengan
buka kurung P1 dikurang P0 tutup kurung ditambah DIP dibagi P0 dikurang MERI, dimana P0 itu ada harga saham di awal tahun, DIP-nya pembagian dividen, MRI-nya yaitu median return saham tahunan atau return saham median tahunan. Selanjutnya ada kualitas auditor internal, yaitu metode pengukuran kualitas auditor internal meliputi kompetensi, independensi, profesionalisme, dan motivasi. Oleh karena itu, pengukuran kualitas auditor internal dilihat dari kompetensi yang telah ditempuh dalam hal pendidikan ini, yaitu melihat jabatan profesional yang telah diperoleh auditor internal. Selanjutnya ada strategi bisnis. Yang A, R&D intent, itu pengukurannya sama dengan R&D expense dibagi sales. Yang B ada sales effort, pengukurannya sama dengan selling, general, and admin expense dibagi sales. Yang C ada employee intensity sama dengan number of employees dibagi sales. Yang D ada capital intensity sama dengan property, plant and equipment dibagi total aset. Yang E ada employee fluctuation sama dengan employee T dikurang employee T min 1 dibagi employee T min 1. Yang F ada sales growth sama dengan sales T dikurangi sales T min 1 dibagi sales T min 1. Selanjutnya ada strategi bisnis, yaitu yang metode pengukurannya ada SRDI sama dengan N min K. Yang selanjutnya ada manajemen laba, yaitu yang metode pengukurannya ada delta REIT sama dengan alpha ditambah beta 1 delta RIT ditambah beta 2 delta RIT dikali size IT ditambah beta 3 delta RIT dikali XIT ditambah beta 4 delta RIT ditambah X min SKIT ditambah beta 5 delta RIT dikali GRR min PIT ditambah beta 6 delta RIT dikali GRR NIT ditambah beta 7 delta RIT dikali GR MIT ditambah beta 8 delta RIT dikali GRM SKIT ditambah epsilon, di mana keterangannya AR yaitu piutang akhir tahun, R perubahan pendapatan, size-nya itu log natural dari total aset akhir tahun, X-nya itu log natural usia perusahaan per tahun, GRR P-nya itu tingkat pertumbuhan pendapatan 0 jika negatif, GRRN-nya yaitu tingkat pertumbuhan pendapatan 0 jika positif, GRM yaitu gross margin, SQ-nya itu kuadrat variabel, I-nya perusahaan, T-nya tahun, epsilon-nya itu error. Selanjutnya ada return on asset, yaitu metode pengukurannya ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset. Untuk kritisinya tidak ada kritisi untuk poin ini. Peneliti sudah jelas dalam memaparkan poin definisi operasional variabel dan pengukurannya. Selanjutnya yaitu C, teknik penarikan sampel. Nah, teknik penarikan sampel yaitu menggunakan metode purposive sampling. Tidak ada kritisi untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan teknik penarikan sampel tersebut. Yang D ada unit analisis. Nah, terdapat perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
atau BEI. Kritiknya, tidak ada kritisi untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan poin tersebut. Yang ada jenis data. Nah, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mencatat atau mengumpulkan data yang terdaftar pada perusahaan indeks Kompas 100 yang diakses melalui www.idx.com dan website resmi masing-masing perusahaan sampel. Untuk kritisinya, tidak ada kritisi untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan poin tersebut. Yang F, ada uji kelayakan model. Nah, teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan program EView 9.0. Jadi tidak ada kritisi untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan poin tersebut. Yang G, ada metode analisis data. Di sini ada tabel analisis deskriptif. Untuk kritisinya, peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel, tetapi penjelasan dari tabel-tabel tersebut tidak dijelaskan secara spesifik. Yang poin 12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini. Persamaan regresi datanya yaitu delta RIT sama dengan alpha ditambah beta 1 delta RIT ditambah beta 2 delta RIT dikali size IT ditambah beta 3 delta RIT dikali XIT ditambah beta 4 delta RIT dikali SQIT ditambah beta 5 delta RIT dikali GRRPIT ditambah beta 6 delta RIT dikali GRRNIT ditambah beta 7 delta RIT dikali GRMIT ditambah beta 8 delta RIT dikali GRM SQIT ditambah epsilon. Nah, untuk keterangannya yaitu AR sama dengan piutang akhir tahun, R-nya itu perubahan pendapatan, size-nya itu log natural dari total aset akhir tahun, X-nya itu log natural usia perusahaan per tahun, GRRP-nya itu tingkat pertumbuhan pendapatan, 0 jika negatif, GRRN yaitu tingkat pertumbuhan pendapatan di mana jika 0 itu positif, GRM-nya itu gross margin, SQ-nya itu kuadrat variabel, I-nya perusahaan, T-nya itu tahun, dan epsilon-nya itu error. Untuk kritisinya, tidak ada kritisi untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan persamaan regresi data panel dalam penelitian ini. Nah, yang 13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian. Yang A, ada statistik deskriptif. Peneliti tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Dan yang B, hasil uji kelayakan model. Nah, hasil uji kelayakan model juga di sini tidak ditampilkan uji kelayakan model dalam penelitiannya. Dan yang C, uji hipotesis. Di sini hanya ditampilkan dalam bentuk tabel saja, tetapi tidak dijelaskan atau tidak ada penjelasan dari tabel-tabel tersebut dan tidak dijelaskan secara spesifik. Nomor 14, apakah simpulan, terbatasan, dan implikasi dari penelitiannya?
Yang pertama ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan regresi data panel pada 9 perusahaan, sampel indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil penguji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, hasil pengujian regression data panel menunjukkan bahwa variabel sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang keenam, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba memoderasi bisnis strategi terhadap kinerja ekonomi berpengaruh negatif terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketujuh, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba memoderasi sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi, tetapi hasilnya tidak berpengaruh pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk kritisinya, tidak ada kritisi untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan bagian kesimpulan dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada keterbatasan. Yang pertama yaitu sampel penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang berada pada indeks Kompas 100 sehingga peneliti ini tidak dapat digeneralisasikan. Yang kedua, sampel penelitian ini meneliti perusahaan yang mempublikasikan sustainability reporting atau laporan keberlanjutan sehingga sangat sedikit perusahaan yang mempublikasikan yang mengakibatkan sampel perusahaan kecil. Yang ketiga, masih banyak perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Yang terakhir adanya perusahaan yang tidak membagikan dividen menyebabkan sampel perusahaan terbatas. Untuk kritisinya, peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait keterbatasan. Nah, selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas tahun atau jangka waktu penelitian menjadi 6 tahun atau lebih atau bahkan mempersempit jangka waktu penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih otentik. Nah, yang kedua, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain untuk mengungkapkan pelaporan keberlanjutan seperti menggunakan pedoman GRI terbaru, yaitu standar GRI, sehingga dapat dibandingkan antara hasil yang lebih baik pengaruhnya terhadap tingkat kinerja ekonomi. Untuk kritisinya, tidak ada kritisi untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait rekomendasi. Sekian review dan analisis kritisi artikel seminar penelitian akuntansi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.